Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada sakit nggak? Tidak. Tidak ada. Nah sekarang ini emang musimnya lagi hujan. Kalau ada sakit itu udah hal yang sangat wah banget. Aku lagi musim sakit sekarang ya anak-anak. Iya Pak. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak buka terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kelasnya? Suci. Silakan Suci untuk memimpin doa pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Suci. Sebentar ya. Oh iya, belum ganti ya? Bapak cek hadiran dulu ya. Amalia, Hadir Pak. Ciani, Hadir Pak. Claudia, Ada Pak. ada semua ya? Di aula kita masih ada yang minat ya anak-anak. Iya Pak. Ini agak sedikit terganggu. Pak, izin keluar bentar Pak. Ada Pak orang tuaku. Izin ya Pak. Ya, silakan Claudia. Ada yang bisa bantu Bapak? Bisa Pak. Nggak bisa. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Belajar tentang menyimak teks prosedur Pak. Benar sekali. Di minggu lalu kita belajar tentang menyimak teks prosedur. Ada yang masih ingat? Apa itu teks prosedur? Saya Pak. Ya, Maria silakan. Teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, ya. Apa tadi? Tidak terdengar Maria? Teks ini. Teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu Pak. Ya, hebat sekali Amalia, betul sekali. Jadi dalam menyimak teks prosedur kita memahami isi dan langkah-langkahnya melalui pendengaran. Nah, jadi kita akan belajar tentang membaca teks prosedur. Bentar ya anak-anak. Jadi dengan mencermati agar kita bisa memahami isinya secara tertulis. Apa sih tujuannya? Ada yang tahu? Apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Ada yang tahu tidak? Apa Pak? Apa tujuan kita? Apa tujuan dari materi pelajaran kita hari ini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Anak-anak, kalian jangan banyak-banyak minum ini ya, minum air putih karena sekarang lagi musim sakit batuk. Kok jangan banyak-banyak minum air putih Pak? Ya banyak-banyakin maksudnya, obat salah bicara. Ya, anak-anak.
lagi nggak anak-anak? Halo? Tidak ada, Pak. Jangan banyak yang ngelamun ya. Ini mau Iya. apa ya? Jelas ya? Amalia, bantu bapak dong. Nah, ini TV kita ini kok. Ada nyambung gerak-gerak. Coba dulu nah. Aduh, terpotong nih waktu kita belajar. Enggak. Cik, bisa dibaca nggak tulisannya? Bisa, Pak. Bisa? Ah, Coba baca. tidak bisa, Pak. Bisa. Ah, ya sudah kalau gitu kita Bapak share aja ya di grup ya PPT-nya. Kalian silakan simak apa yang Bapak jelaskan melalui PPT yang dari Pak kirim dari itu. Aman-aman? Ya, Suci silakan untuk coba Suci baca apa tujuan dari pelajaran kita hari ini. Tujuan kita hari ini mengidentifikasi struktur teks prosedur dengan membaca secara cermat. Kemudian yang kedua, menjelaskan langkah-langkah dalam teks prosedur yang dibaca. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kemampuan membaca dengan memperhatikan makna dan urutan tindakan. Sudah? Terima kasih Suci. Jadi setelah pembelajaran ini kalian akan mampu membaca teks prosedur dengan baik, memahami langkah-langkahnya dan menjelaskan tujuannya secara runtuh. Gitu anak-anak. Sekarang Bapak akan membagikan teks prosedur yang berjudul cara membuat teh hangat yang cepat. Dibaca dan rekaman. Silakan kalian baca melalui PPT yang sudah Bapak kirimkan. Sudah? Sudah dibaca anak-anak? Halo? Sudah. Sudah? Jangan kebanyakan ngelamun. Ya.
siapa yang bisa menjelaskan struktur teks prosedur pada teks yang sudah Bapak kirimkan? Siapa? Ya, Amalia. Silakan Amalia. Bisa. Itulah nak. Terima kasih Pak. Kan udah Bapak share itu. Makanya kata Bapak jangan ngomong, Pak yang Bapak jelaskan perhatikan. Saya bisa Pak. Nah, sekarang coba kamu jelaskan struktur prosedur. Jadi ada tujuan, bahan, dan langkah-langkahnya Pak. Ya, bagus sekali Amalia. Jadi teks prosedur itu selalu terdiri dari tujuan, bahan, dan langkah. Suci. Iya Pak. Menurut kamu apa itu tujuan dari teks ini? Tujuannya itu untuk menjelaskan cara membuat teh hangat yang nikmat. Ya, pas sekali. Eh, Kalau dia, Ya Pak. coba kamu sebutkan langkah terakhir dalam teks tadi yang sudah Bapak kirim di grup tadi. Jadi langkahnya itu terakhirnya adalah mengaduk hingga merata, lalu teh siap disajikan. Ya, betul sekali Claudia. Claudia jangan kebanyakan main HP ya. Kalau Bapak menjelaskan, tolong diperhatikan. Ya. Supaya apa yang Bapak sampaikan itu bisa masuk otak. Ya Pak. Bapak tidak bercanda loh, Nak. Ya, Oke. Bapak diperhatikan ya. Jangan sampai sia-sia bayar SPP kalian ya. Sekarang mari kita lanjutkan. Bagus, kalian semua sudah membaca dengan cermat. Sekarang mari kita lanjutkan latihan kita. Coba kalian baca teks prosedur lain yang berjudul cara menanam bunga mawar di pot. Yang kedua, tuliskan bagian tujuan, bahan, dan langkah-langkahnya. Dan yang ketiga, kalian jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri. Ya, itu kalian cari di Google, kan itu ada itu di Google ya. Kalian coba share di Google, kemudian kalian tuliskan bagian kalian analisis, kemudian kalian tuliskan bagian tujuannya dan bahan, kemudian langkah-langkahnya. Dan kalian jangan lupa menjelaskannya menggunakan kata-kata kalian sendiri ya, karena Bapak ingin mendengar dari sudut pandang kalian sendiri. Saya pahami? Sama Baik, Bapak akan beri waktu beberapa menit untuk kalian menjalankan. Silakan. Bagusnya tulisan apa? Kamu kok main HP? Jangan main HP lah. Nah, kan sudah Bapak bilang, kamu tadi Bapak suruh buka Google buat searching itu. Oh ya Pak. Orang tua aku Pak ngechat saudaranya. Besok sampaikan sama Bapakmu kalau lagi sekolah itu. Ada
Aduh, kamu ini lucu sekali loh. Kan kita lagi belajar. Jadi kalau memang bapak tidak mengerti kondisi kita, bapak kamu suruh telepon saya ya. Baik Bapak. Silakan. Ya. Baik, gimana anak-anak? Udah di ini? Ya, Pak. Amalia, coba bacakan hasil bacaan kamu. Jadi hasil bacaan saya tujuan teksnya untuk menjelaskan cara menanam bunga mawar di pot Pak. Bahannya ada pot, tanah, bibir, Pelan-pelan dong, mawar, dan air. Saya lagi ya Pak. Jadi hasil bacaan saya yaitu tujuan teksnya untuk menjelaskan cara menanam bunga mawar di pot. Bahannya ada pot, tanah, bibir mawar, dan air. Makanya mulai dari menyiapkan pot, menanam bibit hingga menyirapkan. Nah, terus kalian ya. Kamu sudah membaca dan memahami dengan baik ya. Kemudian, kemudian gimana dengan kamu? Coba kamu bacakan hasil bacaan kamu. Jadi saya tulis angkanya ini dalam singkat biar mudah dimengerti. Bagus. Terus ceritakan salah. Menurut saya bagian angka ini paling penting karena itu penting dari teks prosedur gitu Pak. Ya, benar. Bagus kalau dia itu salah satu cara untuk membaca dengan efektif. Suci, coba kamu ceritakan bagian yang menurutmu paling penting. Menurut saya bagian langkah yang paling penting itu menurut saya bagian langkah itu paling penting karena itu tuh inti dari teks prosedur. Ya, tepat sekali Suci. Jadi emang langkah itu yang paling penting ya dari apa? Karena itu inti dari teks prosedur. Baik anak-anak, jadi sebelum kita akhiri, Bapak akan mengulas kembali sedikit tentang pelajaran kita. Jadi apa perbedaan antara menyimak teks prosedur dan membaca teks prosedur? Coba ada yang bisa jawab? Ya, Nadia silakan. Kalau menyimak itu berarti mendengarkan, sedangkan membaca berarti memahami dari teks tersebut. Ya, betul sekali Amalia. Jadi dalam membaca teks prosedur kita harus cermat agar bisa memahami setiap langkah-langkah dengan benar ya. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini sebagai penguatan, hari ini kita belajar membaca teks prosedur dengan memperhatikan struktur, misalnya teks, misalnya cara membuat makanan atau minuman sederhana. Tulis kembali struktur agar kalian lebih terampil. Oh, maaf, salah ini. Jadi hari ini kita belajar membaca teks prosedur dengan memperhatikan struktur, tujuan, dan langkah-langkahnya. Dengan membaca yang cermat, kita dapat memahami cara melakukan sesuatu dengan benar. Jadi sebagai tindak lanjut, Bapak ingin kalian berlatih membaca teks prosedur lain ya, beda dari yang akan kita bahas di hari ini di rumah kalian. Misalnya teks cara membuat makanan atau minuman sederhana atau ya apa aja lah yang itu merupakan teks prosedur. Kemudian kalian tulis kembali strukturnya agar kalian lebih terampil. Gimana? Bisa pahami? Ya, kemudian nanti minggu depan pada pertemuan kita selanjutnya kita akan bahas bersama-sama di kelas ya, karena semoga pada pertemuan kita kali ini kalian tidak hanya pulang promo, kalian bisa memahami apa yang Bapak pahami, apa yang Bapak sampaikan, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Baik, sebelum Bapak tutup,
Marilah kita berdoa bersama. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa tadi? Cici ya? Oh ya, Cici. Silakan untuk doa. Baik teman-teman, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, kalau dia jangan banyak-banyak main HP ya. Siap Bapak. Lapangan. Lembar observasi keterampilan mengadakan variasi. Nama Arif Ramzan. Topik membaca teks prosedur. Tanggal 17 Oktober 2025. Kelas 9. Variasi dalam gaya mengajar guru. Arif Irawanzen menggunakan suara guru dengan memberi variasi dalam nada suara, volume suara, kecepatan bicara. Arif Irawanzen menggunakan mimik dan gerak dengan mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan badan untuk memperjelas penyajian. Arif Irawanzen menggunakan sengaja memberikan waktu senyap dan hening dalam pembicaraannya. Arif Irawanzen menggunakan kontak pandangan dengan melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Arif Irawanzen menggunakan perubahan posisi dengan bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Arif Irawanzen memusatkan dengan memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan ini, dan lain-lain, dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjukkan dengan jari. Arif Irawanzen menggunakan variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran, seperti variasi visual dengan menggunakan alat bantu yang dapat dilihat, seperti menulis di papan tulis dan menunjukkan gambar atau benda. Arif Irawanzen dulu menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya. Variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dievaluasi memberikan kesempatan kepada siswa untuk memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran. Arif Irawanzen menggunakan pola interaksi kegiatan siswa seperti memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menganeka-ragakan kegiatan belajar yang terlibat.